sai ringgas rohat tape hiras mamarita hondame bain halolomoi. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi margiling-giling ma songon aik uhumi jala hati goran songon sungai nasoolo marsik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku, kitab Amos atau Amos sering disebut dengan Nabi Keadilan. Dia adalah seorang nabi yang dalam tupoksinya dia terus menyerukan keadilan kepada bangsa itu. Karena dalam masa Nabi Amos ini bangsa Israel itu tidak berlaku adil di hadapan Tuhan. Mereka menindas dan memperbudak orang-orang yang menurut mereka tidak berguna dan tidak bernilai. Dan melakukan banyak hal-hal yang praktek-praktek kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seruan daripada Amos adalah, mengapa kamu begitu sangat meninggikan, mengagungkan ibadahmu, namun ketika kamu pulang dari ibadahmu, kamu melakukan hal yang tidak berkeadilan di hadapan Tuhan. Kamu berkata, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku dalam bait suci, tetapi ketika kamu pulang dari sana, engkau kembali menyiksa orang-orang yang hina, orang-orang yang menurutmu lebih rendah daripada engkau. Seruan Amos ini menegaskan kepada mereka, hiduplah dalam keadilan. Jikalau manusia tidak mampu melakukan keadilan kepada sesamanya, ini seruan daripada Nabi Amos, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan kepada bangsanya dan membela setiap orang mereka yang tertindas bahkan oleh karena bangsanya sendiri. Saudara-saudariku, mungkin di antara kita sedang mengalami menurut kita ketidakadilan. Ketidakadilan atau kita sedang memperjuangkan keadilan. Memang menjadi seorang yang adil itu sulit sekali. Karena ketika seorang menuntut ini, yang lain menuntut itu. Lalu ketika seorang yang kita katakan seorang pemimpin, mereka harus melihat apa tuntutan ini, apa tuntutan yang itu harus dapat dikombin supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semua orang suka dengan keadilan. Tidak semua orang suka untuk diperdamaikan. Tidak semua orang suka untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kita sedang berusaha melakukannya, tetapi kita dituntut untuk menyenangkan satu kelompok saja. Tidak bisa seperti itu. Lalu bagaimana kita boleh hidup berdiri tegak di hadapan Tuhan? Setiap orang yang diberikan Tuhan kuasa harus tetap menyatakan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Keadilan adalah milik Allah. Maka bagaimana kita baik seorang pemimpin, baik seorang kepala rumah tangga, baik seorang pemimpin di tempat pekerjaan, di instansi pemerintah atau dimanapun kita berada, atau bahkan menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kita, mari terus menyatakan bahwa yang dikehendaki Tuhan itu yang senantiasa kita lakukan. Jadi bagaimana kita hidup dalam berkeadilan melakukan kehendak Tuhan. Benar, ada istilah berkata bahwa kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, benar. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu, kita harus merefleksikan diri kita pertama sekali dengan berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita boleh menerima kelemahan kita, menerima kelebihan orang lain, dan ketika kita boleh menghargai kelemahan orang lain dan memperlengkapi orang lain dengan kelebihan kita, di situ kita dimampukan untuk melakukan keadilan. Dan satu-satunya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan melakukannya adalah melakukan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Kehadiran kita adalah menyenangkan hati Tuhan saja. Maka jikalau saat ini kita sedang berjuang akan keadilan di tengah-tengah keluarga
keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Katakanlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan berpihak kepada orang yang berdiri dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu, apapun saat ini yang Bapak Ibu perjuangkan, apapun saat ini yang sedang dipergumulkan, biarlah Tuhan berkehendak dan kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Biarlah itu mengalir seperti sungai yang terus mengalir dan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur kami boleh diingatkan dimanapun kami berada. Biar kami Tuhan hidup memiliki cinta kasih, mengasihi sama kami dan hidup dalam keadilan itu. Kami hanya Tuhan pakai, biarlah kami hanya menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami tidak mampu menyenangkan semua orang, namun kami Tuhan diperlengkapi untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, mampukan kami terus menyatakan keadilan dan kebenaran-Mu. Sekalipun mungkin tanggapan orang lain tentang kami begitu tidak baik, tetapi kami ketika berdiri terus mempertahankan Tuhan, kebenaran daripada Tuhan, kehendak Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.